Saya akan memberikan data, saya pertanggungjawabkan data ini. 100% teroris yang ditangkap di Indonesia oleh Densus 88 di Indonesia penganut faham Salafi Wahabi. Asyubuhat min haitsul jumlah, salatu syubuhat. Syubhat itu secara umum modelnya itu ada 3 macam. Ya, syubhat atau tuduhan-tuduhan. Ya, tuduhan-tuduhan itu secara umum ada 3 model. Nah, kalau kita tahu 3 model ini, nanti kita akan tahu bagaimana cara menyikapinya. Dan kita ringkas saja. Yang pertama, yaitu an yukadzab ala ahlil haq wa yunsab ilaihim ma lam yaqulu. Ahlul bid'ah menuduh ahlus sunnah, menuduh dakwah salafiyah dengan tuduhan yang dusta. Ya, menuduh dengan tuduhan dusta. Artinya ahlus sunnah nggak pernah mengatakan demikian, tapi dituduh, difitnah mengatakan seperti itu. Maka bagaimana kita menyikapinya? Kita harus mendustakannya juga. Harus dijelaskan bahwasanya dakwah salafiyah, ahlus sunnah nggak pernah berkeyakinan seperti itu. Ahlus sunnah nggak pernah ngomong seperti itu. Ahlus sunnah nggak pernah berpendapat seperti itu. Ya, subhanaka hadza buhtanun azim. Ini adalah tuduhan yang keji kepada ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang bisa ngasih contoh? Apa misalnya? Ahli bid'ah menuduh ahlus sunnah dengan tuduhan keji, dengan tuduhan dusta. Misalnya ini ya, mereka menuduh ahlus sunnah sebagai teroris. Ya. Bahkan ada dai ahli bid'ah di negeri kita mengatakan Saudi itu dan negerinya Wahabi. Anda, ini kurang lebihnya dia ngomong gitu. Anda kalau di sana melakukan tahlilan, melakukan maulidan, digorok leher Anda, katanya. Iya. Pernah dengar orang yang kayak gitu? Jadi mengatakan seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya dakwah salafiyah, ahlus sunnah itu mengajarkan terorisme atau menanamkan kepada kaum muslimin untuk menjadi teroris yang menumpahkan darah kaum muslimin, untuk menjadi khawarij yang memerangi kaum muslimin, dan banyak tuduhan-tuduhan yang lain. Atau yang mungkin sering antum dengar, bahwasanya ustadz-ustadznya salafi, ustadz-ustadznya wahabi itu dibayar $1.500 per bulannya. Ini tuduhan-tuduhan dusta kepada para ulama ahlus sunnah. Ya, ada juga yang mengatakan ahlus sunnah salafiyin itu adalah buatannya Zionis Yahudi. Ya, naudzubillah. Maka ketika mendapati fitnahan-fitnahan seperti ini, wajib untuk kita dustakan. Ya, wajib untuk kita tolak. Kita nggak pernah memiliki keyakinan demikian. Bahkan sebaliknya, ahlus sunnah dakwah salafiyah yang paling terdepan memerangi terorisme. Ya, yang paling di garda terdepan untuk memerangi pemikiran-pemikiran khawarij, pemikiran terorisme. Kok malah dituduh dakwah salafiyah sebagai bibit-bibit teroris, naudzubillah. Ya, ini yang pertama. Jadi ahli bid'ah menuduh ahlus sunnah dengan kedustaan, maka membantahnya adalah dengan mendustakannya juga. Model yang kedua, ahli bid'ah menuduh ahlus sunnah dengan cara mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, dikamuflase. Ya, dikamuflase sama mereka. Maka cara membantahnya adalah kita minta kepada dia untuk memperinci tuduhannya itu. Apa yang kau maksud dengan tuduhanmu itu? Contoh, ahli bid'ah menuduh ahlu sunnah dengan kalimat-kalimat yang mujmal. Kalimat mujmal ini artinya kalimat yang global. Ahlu sunnah dituduh mujassimah. Apa artinya mujassimah? Ya, memfisikkan Allah, menjasmanikan Allah. Ahlu sunnah itu memfisikkan, menjasmanikan Allah. Ini kalimat yang multitafsir nggak?
Ini multitafsir. Bisa diseret kepada makna yang benar, tapi juga bisa diseret kepada makna yang salah. Maka bagaimana cara kita menyikapinya? Caranya adalah dengan kita minta untuk dijelaskan apa maksudmu Ahlus Sunnah Mujassimah. Apa maksudmu? Coba sih rinciannya kepada saya. Coba jelaskan, terangkan kepada saya apa maksud Mujassimah. Kalau dia mengatakan, iya kalian ini Salafi ini Mujassimah, karena kalian menjasmanikan Allah, memfisikkan Allah, yaitu kalian menyerupakan fisiknya Allah dengan fisiknya makhluk. Allah punya tangan, ya. Berarti Allah kalian samakan dengan makhluk. Makhluk juga punya tangan. Allah punya wajah, kata kalian. Berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk juga punya wajah. Ya, maka kalau ini yang kalian inginkan, itu yang kalian maksud dengan Mujassimah, maka Ahlus Sunnah mengiyakan atau menolak? Hah? Menolak? Enggak. Salah, gagal paham kau. Ahlus Sunnah nggak pernah menyamakan Allah dengan makhluk, nggak pernah menyerupakan Allah dengan makhluk. Gagal paham berarti ente. Tapi kalau yang kau maksud Mujassimah adalah yaitu Ahlus Sunnah hanya sebatas menetapkan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran dan apa yang Nabi sabdakan dalam hadisnya tentang sifat-sifat Allah, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa mempertanyakan bagaimananya sifat Allah tersebut, maka iya, itu akidah kita. Allah mengatakan dia punya tangan, kita tetapkan Allah punya tangan. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Dalam surah Al-Maidah, Allah mengatakan bahkan kedua tangan Allah terbentang. Allah memberikan rizki kepada siapapun yang dia kehendaki. Allah mengatakan kepada iblis, ma mana'aka ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah sendiri yang mengatakan dia punya tangan. Ahlus Sunnah hanya sebatas menetapkan Allah punya tangan yang hakiki, namun Ahlus Sunnah tidak menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan Ahlus Sunnah tidak pernah mempertanyakan membagaimanakan tangan Allah dengan tangan makhluk, menetapkan apa adanya, ya, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diserupakan dengan makhluk. Kalau itu yang kalian inginkan dari kalimat Mujassimah, maka iya, itulah akidah kami. Tapi jangan pakai istilah Mujassimah, ya, karena kalimat Mujassimah ini multitafsir. Ya, katakan bahwasanya kita ini adalah itsbat, menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menetapkan apa yang Nabi tetapkan, tanpa diserupakan dan tanpa dipertanyakan. Paham yang kedua ini jamaah? Tapi kalau ada tuduhan dari ahli bid'ah yang sifatnya global, maka bagaimana cara membantahnya? Minta dijelaskan, ya, minta rinciannya. Kemudian yang ketiga, model yang ketiga dari tuduhan-tuduhan ahli bid'ah, yaitu mereka mendatangkan tuduhan-tuduhan yang hak, yang benar. Memang itu yang diyakini oleh ahlu sunnah, tapi mereka bawakan karena mereka heran, kok ahlu sunnah punya keyakinan seperti ini ya, kok ahlu sunnah akidahnya seperti ini ya. Mereka nggak terima dengan akidah itu, sehingga mereka menuduh ahlu sunnah, tapi tuduhannya itu tuduhan yang benar. Memang itu yang diyakini oleh ahlu sunnah. Maka bagaimana cara membantahnya? Cara membantahnya adalah dengan mengiyakan, ya, diiyakan, ditegaskan, iya, memang demikianlah kita ahlu sunnah. Contoh misalnya, mereka sering menjelek-jelekkan kita, salafi itu ya, nurut sama penguasa, ya, salafi itu senantiasa taat sama pemimpin. Ini dianggap sebuah kejelekan sama mereka, karena taat sama pemimpin ini diantara juga masail jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Taat sama pemimpin itu dianggap sebuah hal yang hina, ya, karena seorang manusia itu harus punya wibawa, nggak boleh, jangan mau dia disetir-setir sama orang lain, dia merdeka dengan keinginannya sendiri. Jadi dia menganggap tidak taat kepada pemimpin itu adalah bentuk kewibawaan, ya, terhormat. Saya nggak mau diatur sama siapa-siapa. Wah,
Dia pikir sudah apa ya? Dia pikir sudah keren gitu. Saya nggak mau diatur-atur sama orang lain. Hanya Allah yang mengatur saya. Ya. Dia dianggap sudah superior. Nah, itu kebiasaan jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah, makanya mereka itu nggak punya pemimpin. Nggak ada pemimpin. Mereka nggak dipimpin oleh raja. Karena tadi kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, mereka itu menganggap kalau ada pemimpin dan mereka taat sama pemimpin, maka itu keterhinaan bagi mereka. Diatur sama manusia. Dan kembali kepada tadi, Ahlus Sunnah menganggap, Ahlul Bid'ah menganggap Salafi itu taat sama pemimpin, tunduk sama makhluk. Ini tuduhan yang hak atau batil, atau mencampur adukan antara hak dan batil. Antum ini dituduh nurut sama penguasa, taat sama pemimpin. Antum dituduh seperti itu. Antum tolak, antum minta perincian, atau antum benarkan? Antum benarkan, iya. Ya memang itu agama kami. Memang itu akidah kami. Itu yang ditegaskan oleh para ulama-ulama kami. Dari zaman salaf sampai sekarang. Baca kitab-kitab akidah. Baca kitab-kitab akidah yang klasik. Usulus Sunnah Imam Ahmad misalnya. Ada pembahasan tentang as-sam'u wal ta'ah. Mendengarkan taat kepada pemimpin. Ya, lihat apa yang ditulis oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ditulis pembahasan tentang as-sam'u wa ta'ah. Lihat kitab I'tiqad A'immati Ahli Hadis oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni. Kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari. Kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i. Semua kitab-kitab akidah pasti membubuhkan pembahasan tentang as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr, mendengarkan taat kepada pemimpin. Maka bangga, katakan iya, memang itu agama saya, memang itu akidah saya. Kenapa emang ada masalah buat ente? Jangan malah malu, minder. Ada orang-orang yang dituduh seperti itu. Oh enggak, kita enggak kayak gitu kok. Kita ini sama kayak engkau. Kita ini juga sering mengkritik pemimpin kok. Kita juga sering ikut demo. Tuh, kok malah tambah lembek demi untuk menyenangkan hati orang itu. Ya kan? Nah, di sini beliau mencontohkan tentang kondisi sebagian kaum muslimin di negeri-negeri kafir. Nah, orang-orang kafir itu, mereka itu menuduh kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir itu, mereka suka menjelek-jelekan Islam, menuduh Islam dengan tuduhan-tuduhan yang benar. Misalnya nih, antum tinggal di negeri kafir, di Amerika. Tetangga-tetangga antum ini orang-orang kafir semua. Ini lagi ngumpul-ngumpul, satu RT. Kan nggak ada RT di sana ya. Ya, pokoknya lagi kumpul ini sama tetangga-tetangga kafir. Ini tetangga-tetangga antum yang kafir bilang, Pak Fulan ini, Abu Fulan ini, dia ini kan Islam. Dia menganggap kita ini kafir. Ya, dia menganggap kita ini kafir. Ini yang ngomong orang Nasrani, ngomong sama Yahudi, ngomong sama ateis, ya, ngomong sama Hindu, ngomong sama Buddha, kumpulan kafir-kafir semua, lagi ngobrolin antum. Bilang, itu Pak Fulan yang Islam Muslim. Ini kurang ajar ini orang. Kita ini dibilang kafir. Ya, terus datang kepada antum, Fulan, ya, kau ini menuduh kita kafir. Apa jawaban antum? Iya, memang benar. Itu agama kita. Jangan malah Anda menampilkan agama yang kemenyek, agama yang lembek. Oh enggak kok, kita ini Islam, enggak mengkafirkan kalian. Kalian ini saudara-saudara kami juga, cuman beda jalan. Ya, enggak. Jelaskan iya, memang itu agama kita. Cuman kita di dalam Islam, kita tetap diperbolehkan bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada orang-orang di luar Islam. Sepanjang itu bukan urusan apa? Bukan urusan akidah. Dalam urusan duniawi boleh. Terangkan kepada mereka. Jelaskan. Kita tidak seperti orang-orang teroris, khawarij, yang haus darah orang-orang kafir. Ngelihat orang kafir itu, ingin dibunuh, ingin ditumpahkan darahnya. Enggak. Ya, karena kita memegang hadis Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yaruh ra'ihatal jannah. Man qatala ahla dhimmatina lam yaruh ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang punya perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak mencium bau surga. Ya, itu yang kami pegang.
Tapi kalau dalam masalah agama, masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Ya, kita berpisah di situ. Ya, terangkan, jangan malah tadi menampilkan Islam supaya Islam yang lembek, supaya diridhoi sama orang-orang kafir itu, supaya diterima sama orang-orang kafir tersebut. Paham ya, 3 model lagi ya. Nah, sekarang